Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini saya mencoba untuk menjelaskan terkait bagaimana hubungan antar perubahan demografi yang berkaitan dengan fertilitas atau kelahiran, mortalitas atau kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Hubungan antara ketiga aspek ini bisa berkaitan dengan fertilitas mortalitas, bisa berkaitan dengan fertilitas dan migrasi, atau juga bisa berkaitan dengan mortalitas dan migrasi. Yang pertama adalah bagaimana hubungan antara fertilitas dan mortalitas, atau hubungan antara kelahiran dan kematian. Untuk fertilitas dan mortalitas, ini berkaitan jika angka kelahiran tinggi ini bisa mengakibatkan juga kematian yang tinggi. Ini berkaitan dengan jarak kelahiran yang mungkin bisa terlalu dekat. Misal, jika kelahirannya sangat tinggi pada seorang ibu, maka jarak antara anak satu dengan anak yang lainnya bisa jadi terlalu dekat. Nah, jarak yang terlalu dekat ini bisa berdampak kepada pemberian ASI eksklusif yang tidak maksimal. Jika ASI eksklusif berhenti, maka anak atau bayi akan mendapatkan minuman dari DOT dan sebagainya yang dapat meningkatkan penyakit infeksi yang dari kebersihan DOT-nya tadi. Atau bisa juga berkaitan dengan angka kelahiran rendah. Jika fertilitas rendah, maka kematian juga dapat rendah. Kenapa? Karena orang tua lebih dapat fokus mengasuh pada anaknya. Misal lebih lebih maksimal dalam pemberian ASI eksklusif. Terus pemberian MPASI lebih maksimal. Jadi seperti itu. Jadi angka kelahiran rendah, maka mortalitas pun juga rendah. Ini berkaitan dengan eh, kelahiran dia terjadi pada kelompok-kelompok umur yang muda. Selanjutnya adalah fertilitas dan migrasi. Fertilitas migrasi ini dapat berkaitan seperti ini. Fertilitas yang tinggi atau kelahiran yang tinggi ini dapat mengakibatkan jumlah penduduk yang meledak. Jika jumlah penduduk yang meledak, maka bisa jadi orang bermigrasi, orang akan berpindah. Kenapa? Karena pada tempatnya tadi tempat atau mungkin berkaitan dengan lapangan pekerjaan itu sudah sangat sedikit sehingga menarik orang untuk bepergian atau mendorong orang untuk bepergian. Atau bisa juga berkaitan migrasi yang tinggi bisa juga menurunkan fertilitas. Bagaimana rasionalisasinya? Misal begini, orang bermigrasi dari desa ke kota. Di kota memiliki tingkat fertilitas yang rendah. Kenapa? Karena orang bekerja, perempuan bekerja, laki-laki bekerja, sehingga orang yang berada di desa yang notabene memiliki fertilitas yang tinggi, maka ketika berpindah ke kota, bisa jadi orang itu akan terpengaruh bahwa em, dengan budayanya atau mungkin dengan kebiasaannya sehingga menyebabkan fertilitasnya menurun atau kelahirannya menurun. Yang terakhir adalah migrasi dan mortalitas. Migrasi dan mortalitas ini berkaitan dengan persebaran penyakit, perpindahan penyakit dari orang ke orang. Ya, jadi mobilisasi penduduk atau pergerakan manusia ini merupakan sebuah kegiatan yang dapat juga meningkatkan resiko perpindahan penyakit. Misalnya, orang berpindah dari tempat endemi malaria atau endemi demam berdarah. Ketika dia pindah ke tempat yang lebih sehat, maka dia sebagai pembawa penyakit. Jadi seperti itu. Contoh lagi misalnya, di Indonesia ini em, menjadi sangat tabu adanya hubungan seks bebas misalnya. Kedatangan misalnya ada imigran, orang dari luar negeri misalnya, dari negara-negara yang menghalalkan seks misalnya, pindah ke Indonesia. Dia melakukan seks bebas dan sebagainya. Apa yang terjadi? Adanya
resiko peningkatan HIV/AIDS begitu. Nah, ini adalah berkaitan satu aspek dan aspek yang lainnya pada perubahan demografi. Sekian, terima kasih untuk video ini. Semoga bermanfaat sebagai pengantar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.